Oke, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang mikroskop monoskuler. Sebelumnya, Perkenalkan, nama saya Safid Nimabrur Zamzami. saya Rifat Maulana Aziz, nomor induk mahasiswa C1023057. Saya Fahri Bahtiar. Langsung saja kepada penjelasan kami. Oke, Bang. Pengertian mikroskop. Mikroskop adalah suatu alat yang berada di dalam laboratorium yang memberikan bayangan dari benda yang diperbesar hingga ukuran tertentu, sehingga dapat dilihat dengan mata. Dalam pembentukan bayangan tersebut, mikroskop menggunakan dua macam lensa yang berbeda fungsinya. Lensa yang paling sering berhubungan dengan mikroskop adalah lensa okuler dan lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa cembung, sedangkan lensa okuler terdiri dari lensa plan convex, yaitu lensa kolektif dan lensa mata. Dari dua macam lensa ini sudah dirancang khusus dengan perbesaran berbeda. Sistem lensa objektif memberikan perbesaran mula-mula dan menghasilkan bayangan nyata yang kemudian diproyeksikan ke atas lensa okuler. Bayangan nyata tadi diperbesar oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya yang kita lihat. Selanjutnya, bagian-bagian dari mikroskop monokuler yang terdiri dari 8 macam. Yang pertama, lensa okuler. Yang kedua, lensa objektif. Yang ketiga, revolver. Yang keempat, meja perempatan. Yang kelima, diafragma. Yang keenam, lengan mikroskop. Yang keenam, yang ketujuh, makrometer dan mikrometer. Yang delapan, tuas pengatur kecahayaan. Pada dasarnya fungsi dari mikroskop adalah yang pertama, fungsi utamanya adalah untuk melihat dan mengamati objek yang ukurannya sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Fungsi yang kedua adalah mikroskop tetap akan berakar pada fungsi utamanya. Beberapa jenis mikroskop dibuat untuk fungsi yang lebih detail. Contohnya ada jenis mikroskop yang dibuat hanya untuk mengamati satu jenis mikroskopis saja. Sedangkan fungsi dari bagian-bagian mikroskop adalah yang pertama, fungsi dari lensa okuler. Fungsinya adalah membentuk bayangan nyata yang berasal dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Yang kedua adalah lensa objektif. Fungsi dari lensa objektif adalah membentuk bayangan nyata dari suatu objek pengamatan. Jumlahnya ada 3 hingga 4 jenis tergantung pada jenis mikroskop. Yang selanjutnya adalah revolver. Fungsi dari revolver adalah menyangga lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Yang selanjutnya dia meja preparat sebagai tempat meletakkan objek pengamatan dengan dilengkapi capita atau penjepit. Yang selanjutnya diafragma. Fungsinya adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk dan difokuskan ke objek pengamatan. Lengan mikroskop berfungsi sebagai frame atau rangka yang memudahkan penggunaan mikroskop ketika pengamatan dilakukan. Selanjutnya makrometer dan mikrometer. Fungsinya adalah untuk memfokuskan lensa pada objek pengamatan baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya adalah tuas pengatur kecerahan. Tuas ini adalah potensiometer yang terhubung dengan bola lampu di mikroskop yang fungsinya mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk melakukan pengamatan. Berikut adalah hasil dari pengambilan gambar melalui mikroskop dengan objek pengamatan daun bayam. Yang pertama adalah gambar ini. Di gambar ini terlihat jelas dari mikroorganisme yang ada di daun bayam tersebut, sehingga bisa dianggap gambar ini adalah gambar yang sempurna. Selanjutnya adalah gambar ini. Gambar ini tidak terlihat jelas dalam pengamatan mikroskop. Banyak partikel-partikel yang tidak terlihat di gambar ini.
Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah bahwa gambar yang gagal di dalam mikroskop tersebut. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.